coach sama coaching. Berarti ada yang supervisor, ada yang coach, ada yang coaching, ada yang observer nggih, kalau berempat. Iya, iya. Kita berempat gini di Nggih. Pak kita berempat gitu. Buluki, Pak Kukuh, Bu Nur, Pak Eko, di sini 3 orang bisa merekam ya. Silakan digunakan fasilitasnya. Nggih, Pak Wawan. Sampai ketemu lagi di lain. Pak Assalamualaikum. Wawan, terima kasih Pak Wawan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Nggih. Nggih, monggo Pak Eko dan Pak Kukuh, Bu Nur Laila untuk pembagian tugasnya pripun badhe sinten riyen. Monggo, Bu. Recording in progress. Pripun Pak Eko, supervisor dulu begitu. Saya sudah ya. Nanti kan Bu, suara ini saya terdengar jelas Bu ya di sana. Nggih, Oh, nggih, bisa Pon. Bu. Soalnya bisa. di sini Bisa terdengar. HP-nya laptopnya suara ke saya itu nggak pati dengar, nggak tahu hari ini kenapa. Oh, ngaten. Nggih, jelas Bu, sangat Nggih, jelas nggak sekali. apa-apa. Nggih. Nah, Dari supervisor ke coach itu bisa 7 menit kalau kita nggih, kurang Nggih, berarti 7 menit, 10 menit sama 7 menit di belakang lagi gitu nggih. nggih, pascanya gitu menit. Nggih. Yang pertama supervisor Eko dulu gitu nggih 7 menit. Nggih. Saya pengamat dulu enggak apa-apa. Oh nggih, Bu Nur Nggih. Laila pengamat. Berarti nanti semua kan mendapat bagian Nggih, yang sama. gantian begitu, giliran. nggih? Nggih. Coach-nya sinten? Pak Kukuh, Pak Kukuh. Betul nama. Nggih, Pak Kukuh. Kemudian coach-nya berarti saya nggih. Lalu observer berarti Bu Laila. Nggih, monggo bisa dimulai Pak. Pak. Oh. Mungkin ini nggih, napa kita pasang timer masing-masing mawon nggih? Nggih. Biar nanti. Saya nggak bisa timer, Bu. Pripun? Saya nggak timer karena saya ini pakai apa? Pakai HP ini. Oh nggih. Nggih baik, berarti mungkin Bu Lela nggih observernya yang mengingatkan Nggih. untuk timernya ngoten pripun? Nggih, nggih, siap, nggih. Nggih, nggih. Nggih, monggo Pak, saged dimulai. Halo Ibu Luki. Nggih, Didengar? saged, nggih saged. Nanti jenengan berarti sama kok Pak untuk melakukan supervisi nggih untuk observasi. praksi dengan Pak Kukuh. Baru nanti Pak Kukuh dengan saya, kemudian nanti paskanya jenengan dengan Pak Kukuh lagi. Ngaten. Ya. Nggih. Monggo saged dipun mulai. Baik, terima kasih Pak Kukuh. Selamat siang Pak Kukuh. Selamat siang Pak Eko. Pak Kukuh, oke. Apa kabar Pak Kukuh hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Oke. Pak Kukuh, ini saya dengar info ini dari Bu Luki. Pak Kukuh mau minta bantuan untuk saya sebagai observernya Pak Kukuh. Pak Kukuh betul mau melakukan coaching bersama Bu Luki? Ya betul Pak Budi. Betul Pak Eko. Oh ya, baik. Pak Kukuh, sebelum kita mulai, saya ingin tahu lebih dulu ini. Kira-kira tujuan Pak Kukuh bersama Bu Luki ini apa ini nantinya? Terkait itu Pak, perbaikan kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran, gitu. Ya. Kira-kira kualitas pembelajaran yang bagaimana ini yang
mau Pak Kukuh bahas ini nanti? Jadi nanti akan seperti itu Pak, membedah RPP, misalnya seperti tujuan pembelajaran, kemudian langkah-langkah pembelajaran, mulai dari pembukaan, inti, kemudian penutup, sampai akhir Pak, beserta prosesnya, nanti juga evaluasinya, gitu Pak. Oh, seperti itu. Oke. Kira-kira Pak Kukuh punya target apa ini dari kegiatan coaching yang akan dilaksanakan nih? Ada target keberhasilannya enggak? Ya. Jadi saya punya target bahwa Bu Luki nanti mampu melaksanakan proses pembelajaran itu paling enggak 80% itu sesuai dengan perangkatnya Pak. Istilahnya sesuai dengan apa yang ada di perangkatnya gitu. Jadi Bu Luki bisa menerapkan kegiatan pembelajaran sesuai perangkatnya ya. Oke. Baik, Pak Kukuh, monggo silakan Pak Kukuh dengan Bu Luki melakukan kegiatan coaching. Saya akan tindak sebagai observer. Silakan Pak Kukuh. Ya, terima kasih Pak Eko. Selamat pagi Bu Luki, monggo. Oke, selamat pagi Pak Kuko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gini Pak Kuko, terima kasih sudah disupervisi nggih Pak Kuko nggih. Oke. Beberapa hal ini Pak Kuko saya diskusikan nggih dengan Pak Kuko. Ada waktu Pak Kuko? Ya, ini kebetulan waktunya senggang Bu. Jadi bisa melakukan diskusi bersama hari ini. Oke. Oke, baik Pak Kuko. Jadi begini Pak Kuko, dari pembelajaran rangkaian pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan tadi, itu saya masih kebingungan Pak Kuko untuk memetakan anak-anak itu yang memang itu mempunyai minat yang berbeda-beda. Begitu Pak Kuko. Oh gitu ya. Jadi setelah melakukan proses belajar mengajar, Bu Luki itu merasa kesulitan terkait dengan memetakan minat anak gitu. Iya, betul Pak Kuko. Jadi apa yang membuat Bu Luki itu memikirkan seperti demikian Bu? Setelah peristiwa pembelajaran tadi. Oke, jadi begini Pak Kuko, pada saat pembelajaran itu padahalnya itu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Tapi kok kenyataannya anak-anak itu yang materi yang saya berikan itu sama saja gitu Pak. Sehingga pada saat pembelajaran itu anak itu terlihat tidak fokus. Jadinya saya itu merasa kebingungan dengan teknik apa yang nantinya itu bisa mengetahui mereka begitu Pak, biar mereka itu bisa fokus pada apa yang mereka sukai begitu. Oh iya Bu Luki. Jadi gitu-gitu ya. Mereka itu masih belum fokus terkait dengan apa yang mereka sukai gitu ya. Kalau Ibu melihat apa yang menjadi kesulitan siswa pada saat pembelajaran tadi itu, Bu? Faktor yang menjadi kesulitan siswa. Jadi untuk faktor yang memang menjadikan mereka itu sulit dalam belajar itu yang pertama adalah karena materi yang kan itu tadi berupa teks prosedur Pak dalam bahasa Inggris, procedure text. Tapi mereka ada yang tidak memahami ini Pak, karena kan berbasis project ya nantinya itu akan dihasilkan sebuah project. Dan saya sudah menjelaskan, tapi anak-anak kok masih bingung deh Pak untuk ada yang memang itu mereka itu suka seperti projectnya itu seperti mereka itu suka speaking gitu nggih Pak. Ada yang juga suka writing.
ada yang juga mereka itu suka listening gitu. Tapi kok pada pembelajaran saya tadi waktu supervisi itu saya berikan itu writing semua begitu Pak. Jadi proyeknya itu nanti berupa laporan mereka gitu nih Pak dalam teks prosedur ini. Namun kenyataannya saya berlakukan sama, proyeknya itu sama, mereka tidak bisa atau beberapa saja Pak yang berhasil menuliskan proyeknya itu dengan baik begitu Pak. Oh ya. Jadi beberapa anak itu masih kesulitan ya Bu ya tentang terkait pembelajaran writing gitu, terus apa materi bahasa Inggris yang jenengan ajarkan. Ya, Betul. jadi identifikasi masalahnya itu apa saja tadi Bu? Berarti tentang kesulitan anak dalam writing, kemudian Oke, jadi gini Pak, kesulitan anak untuk bisa memahami hasil proyek yang sebetulnya itu saya berikan itu hanya writing gitu Pak. Padahal kan pengennya saya itu kalau berdiferensiasi itu kan pasti sesuai dengan minat anak gitu Pak. Lah, saya itu kebingungan untuk cara saya bisa memberikan mereka itu beraneka ragam hasil proyek sesuai dengan minat mereka gitu Pak. ya baik. Kemudian untuk langkah berikutnya, cara alternatif apa yang mungkin untuk mengatasi permasalahan dari Bu Luki terkait pembelajaran bahasa Inggris ini, Bu? Oke, jadi untuk langkah-langkahnya itu saya ingin melakukan tes di awal, Pak. Mungkin seperti itu, nggih, biar saya itu mampu untuk mengidentifikasi anak-anak itu sukanya pada apa sih gitu, atau mereka itu suka menulis, atau mungkin mereka itu suka lebih suka proyeknya itu diberikan itu dihasilkan berbicara gitu, nggih, Pak. Mungkin nanti bisa saya lakukan penilaian di awal gitu, nggih, Pak. Kalau mungkin saya lakukan assessment diagnostik gitu bagaimana nggih Pak? Oh, okay. Berarti untuk memetakan kemampuan anak akan dilakukan tes awal pembelajaran gitu atau asesmen diagnosis. Ya, Bu, Iya itu Pak. berarti itu langkah yang bagus, Bu, karena sesuai dengan kurikulum Merdeka yang kita harus lakukan saat ini, berarti kita tuh harus belajar atau mengajarkan sesuatu kepada anak itu sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Ini kita harus melakukan asesmen diagnosis untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa. Nah, itu langkah yang bagus, Bu Luki. Mungkin ada lagi sesuatu yang sulit menurut Bu Luki dari pembelajaran yang telah dilakukan yang telah dilakukan tadi, terkait kesulitan siswa ataupun kesulitan dari Bu Luki sendiri, mungkin masih ada. Oke, selain itu juga ini Pak, selain memetakan itu nanti saya juga kesulitan untuk ini Pak mengelompokkan mereka ke dalam kelompok nggih. Jadi mungkin kalau saya sudah tahu di awal itu si anak ini sukanya itu adalah secara sesuai dengan gaya belajar mereka nggih Pak, audio, kemudian visual ataupun kinestetik, itu mungkin bisa untuk mengelompokkan mereka. Sebetulnya antara kesulitannya nomor 2 dan nomor 1 itu berhubungan sih Pak, berkaitan begitu. Ya, berarti identifikasi masalah berikutnya itu terkait kesulitan Bu Luki dalam mengelompokkan siswa sesuai dengan minatnya. Nah, itu Betul Pak. langkah-langkah yang atau alternatif cara yang akan jenengan ambil apa, Bu Luki? Oke, jadi yang pertama tadi Pak saya laksanakan asesmen diagnostik. Kemudian setelah asesmen diagnostik itu saya akan mengambil data hasil dari asesmen tersebut sehingga nanti saya sudah pegang kunci dari mereka, kemudian baru nanti saya kelompokkan sesuai dengan gaya dan minat belajar mereka, Pak. Oh ya, terima kasih Bu Luki. Berarti akan diambil datanya, kemudian
akan dikelompokkan sesuai dengan minat dan bakat mereka. Jadi yang pertama tadi tes awal pembelajaran untuk memetakan siswa, kemudian mengambil datanya untuk mengelompokkan siswa sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Setelah itu apa yang akan selanjutnya Bu Luki lakukan? Langkah selanjutnya yang akan menjadi komitmen dan tanggung jawab. Oke, untuk langkah selanjutnya itu nanti akan saya koordinasikan dulu dengan ketua kelas, Pak. Jadi nanti koordinasi dengan ketua kelas, sehingga nanti untuk memberikan informasi kepada teman-temannya bahwa akan ada tes di awal. Nah, tes itu nanti bertujuan untuk memetakan gaya dan minat belajar mereka. Jadi kalau saya sudah memberikan informasi kepada ketua kelas, nanti biar teman-temannya itu tidak nervous, Pak. Dikiranya nanti tes untuk penilaian begitu, nggih. Sehingga nanti akan saya infokan kepada ketua kelas dan sekretaris kelas, Pak, untuk yang kedua, biar mereka nanti bisa menginformasikan terlebih dahulu dan bisa mempersiapkan diri, kemudian selanjutnya bisa menjawab pertanyaan yang akan dikasihkan sesuai dengan apa yang mereka alami, Pak. Iya, Bu Luki. Jadi itu adalah ide yang bagus, maka perlu koordinasi dulu dengan ketua kelas sebelum melakukan tes sampai dengan mengelompokkan siswa berdasarkan minat, bakat, dan kemampuannya. Oke, Bu Luki, masalahnya sudah terselesaikan atau masih belum? Ada yang lain? Iya, kalau menurut saya langkah-langkahnya itu, Pak, yang akan saya ambil nantinya. Ya, oke. Nggih. Untuk evaluasi selanjutnya kita bisa berkoordinasi lagi atau berdiskusi lagi. Oke, jadi gini Pak, itu nanti akan saya laksanakan, itu insya Allah nanti untuk pembelajaran berikutnya, nggih Pak, untuk jam saya berikutnya, nggih, di minggu depan. Oke. Hari yang sama, hari ini juga, tapi di minggu depan, Pak. Nah, itu nanti akan saya koordinasikan, dan satu hari sebelum KBM mulai, itu saya akan koordinasikan dulu dengan kelas dan sekretaris kelas ini tadi. Kemudian keesokan harinya baru tes akan dilaksanakan. Begitu, Pak. Oke, terima kasih Bu Luki. Berarti segera akan dilaksanakan ya, minggu depan. Iya, betul. Oke. Dan semoga berhasil Bu Luki pelaksanaannya. Oke, Pak. Terima kasih. Ada lagi yang ingin untuk sarannya. disampaikan mungkin? Oke, Pak. Jadi selain itu juga saya perlu juga ada pihak-pihak yang mendukung, Pak, biar nanti koordinasi saya itu berjalan dengan lancar, begitu, Pak. Nah, pihak-pihak tersebut itu adalah wali kelas, salah satunya, Pak, yang nantinya akan mendukung rencana saya untuk melaksanakan pembelajaran diagnostik ini. Kemudian yang kedua itu saya juga melibatkan kurikulum. Jadi nanti untuk datanya, format datanya itu saya akan meminta ke kurikulum sehingga nanti pelaksanaannya itu bisa terrecord oleh data kurikulum sebagai nantinya itu sebagai data dan sebagai informasi pastinya. Begitu, Pak. Oh ya, jadi juga berkolaborasi ya Bu ya, bekerja sama dengan berbagai pihak, salah satu wali kelas, kemudian juga pakar kurikulum untuk melancarkan kegiatan atau melancarkan tes awal pembelajaran, tes diagnosis untuk mengelompokkan siswa berdasarkan minat, bakat, dan kemampuannya. Ngoten nggih, Bu Luki? Betul, Pak. Nggih. Betul, Pak. Nggih. Ya, cukup apa Bu? Apa ada yang mau disampaikan lagi terkait dengan organisasi? Sudah selesai loh, Pak. Nggih. Sudah, Pak, dan mungkin kita bisa bertemu lagi di minggu depan ya, Pak, untuk lebih lanjut dalam perkembangan pembelajaran berdiferensiasi ini. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Dan sampai jumpa minggu depan ya, Pak Kuko. Oke, sama-sama Bu Luki. Semoga sukses. Oke, terima kasih Pak Kuko.
Baik, Pak Kukuh dan Bu Luki, suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Jelas, Pak. Kaget Pak itu. Oke. Proses kegiatan yang dilakukan oleh Pak Kukuh dan Bu Luki, ya. Boleh saya memberi masukan, menyampaikan apa hasil dari observasi kegiatan yang Pak Kukuh dan Bu Luki lakukan? Ye, silakan Pak, monggo. Oke, Pak Kukuh. Untuk kita mengacu pada tujuan atau langkah-langkah ya, tujuan dari coaching ini Pak Kukuh. Tadi disampaikan oleh Pak Kukuh, tujuannya adalah perbaikan yang nantinya bisa diaplikasikan atau diterapkan Bu Luki di kelasnya. Kemudian tadi sudah dilakukan sesi coaching yang mana Pak Kukuh sudah berusaha berhasil menggali potensi Bu Luki untuk menemukan solusi-solusi di permasalahan yang sudah disampaikan oleh Bu Luki. Tadi yang dari hasil observasi saya, Bu Luki akan melakukan kegiatan bagaimana menarik minat murid ya suka dengan belajar. Kemudian Bu Luki akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi gitu. Di antaranya akan melakukan diagnostik atau tes awal di anak, kemudian mengumpulkan data dan mengelompokkan sesuai minat belajarnya. Ini hanya sedikit masukan, mungkin bisa dijelaskan dari Luki, mungkin bisa digali lagi kira muridnya ada berapa murid yang mana nanti diterapkan pembelajaran berdiferensiasinya, nanti termasuk kemudian diferensiasinya yang dipakai apa, konten atau proses apa. Tapi secara sekilas ya, yang saya tangkap tadi berbasis project, berarti kalau menurut saya produk, tapi tidak tahu Bu Luki mau menerapkan yang mana, bisa ditegas itu. Kemudian mungkin dari observasi diagnostik yang bisa mengelompokkan dari jumlah siswa satu kelas ada berapa anak, mungkin bisa disampaikan berapa anak yang tipe anak yang auditory, kemudian visual, kemudian anak yang suka belajar dengan cara membaca, itu nanti mungkin bisa dikuatkan agar Bu Luki lebih mantap lagi melaksanakan kegiatan pembelajarannya seperti itu. Kemudian karena kita terbatas waktu, Pak Kukuh, tadi waktunya berapa ya kira-kira? Sudah masuk berapa menit? Bunur yang tadi yang timer sih Pak, Bunur lah. Berapa? Iya mungkin. Baik, saya rasa cukup Pak Kukuh. Yang hasil observasi saya, semoga nanti Pak Kukuh bisa membantu Bu Luki untuk lebih berkembang dalam mengoptimalkan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid-muridnya. Terima kasih Pak Kukuh. Oke Pak Eko, sami-sami. Kemudian dari hasil ini yang Pak Kukuh dapat apa ya dari hasil coaching ini? Ya, jadi hampir sama seperti yang Pak Eko sampaikan, bahwa Bu Luki itu akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, ya, dengan melakukan tes awal, tes diagnosis untuk mengelompokkan siswa, kemudian membagi siswa berdasarkan minat, bakat, dan potensinya. Itu dijalankan dengan berkolaborasi dan berkoordinasi dengan wali kelas dan waka kurikulum. Memang setuju dengan pendapat atau masukan dari Pak Eko tadi, jadi harus ditanyakan dulu berapa jumlah muridnya, kemudian konten diferensiasinya itu yang seperti apa. Matan Pak Eko? Ya. Baik, terima kasih Pak Kukuh, terima kasih atas ini. Sama-sama Pak Eko. Monggo dilanjut berikutnya, sesi berikutnya, sinten Bu Luki? Untuk sesi berikutnya berarti gantian nggih ini Pak Eko, supervisornya sinten riyen menika? Saya dulu nggak apa-apa. Oke, Pak Kukuh. Kemudian coachingnya berarti gantos, coachnya nggih. Coachnya gantos, ini lanjut nggih berarti ke bawah ngeten nggih.
saya nggih Luki, kemudian coachingnya berarti Bu Laila, kemudian observernya gantos Pak Eko. Ngoten nggih. Saya observer lagi, Bu. Bukan tadi supervisor, jenengan tadi kan supervisor. Lah ini gantosan jadinya urutannya ke bawah. Tadi supervisor sudah Pak Eko, coachnya Pak Kuko, coachnya saya, observernya Bu Laila. Lah ini naik, jadi naik, jadi betul ke bawah naik. Supervisornya Pak Kuko, coachnya saya, coachnya itu Bu Laila, terus observernya Pak Eko. Itu nggih. Ini berarti mulai dari Pak Kukuh gitu nggak? Mungkin bisa Sebentar, gini. disampaikan. Ini dulu ya, kita sepakati topiknya dulu aja, Bu. Nggih, Jika saya nggak tahu topiknya jeda apa, Pak Eko sudah tanya saya kan. Tadi saya jawab pembelajaran gitu. Oke, berarti dari Bu Laila nggih, berarti dari coachingnya Ya, itu coachingnya mau topiknya mengambil apa topik dulu nopo. gitu. Nggih, Biar terus saya Bu. tanya. Budaya positif tidak apa-apa, Pak. Budaya Nggih. positif. Selamat pagi, Bu Luki. Nggih, selamat pagi Pak Kuko. Ya, saya mendengar dari Bu Waka kurikulum bahwa Bu Luki akan mengobservasi Bu Nurlela. Nggih, napa mboten leres? Nggih, betul Bapak. Nggih. Itu materinya kira-kira tentang apa? Oke, kalau informasi dari Bu Nur Laila kemarin untuk pengisian Google Form untuk pelaksanaan supervisi itu Bu Laila mengisi untuk nanti materinya itu tentang budaya positif, Bapak. Oh iya, budaya positif. Jadi Bu Luki ingin membantu mengembangkan kompetensi yang seperti apa menurut Bu Luki? Oke, jadi gini Pak, untuk proses coaching ini saya sebetulnya itu kurang begitu bisa untuk melaksanakan pertanyaan-pertanyaan yang bervariasi itu dari pengidentifikasian masalah nggih Pak nggih. Kemudian juga untuk menanyakan rencana aksi. Begitu Pak. Jadi dua hal itu yang ingin saya kembangkan dari proses coaching ini Pak, gitu. Ya, Bu Luki. Jadi masih ingin mengembangkan terkait masalah identifikasi masalah dan rencana aksi ya, Bu ya. Nah, kemudian strategi apa yang akan Ibu siapkan untuk coaching pada hari ini dengan Bu Nurlela? Oke, jadi strategi yang akan saya gunakan itu nanti adalah menggali lagi informasi dari Bu Laila, begitu nggih Pak, supaya nanti menggali lagi informasi ke Bu Laila menggunakan pertanyaan-pertanyaan supaya nanti saya bisa mengidentifikasi sebetulnya itu masalah atau kesulitan apa yang baru yang sedang dialami oleh Bu Nur Laila, begitu Pak, setelah proses supervisi itu berlangsung, begitu Pak Kuko. Oh ya, terima kasih Bu Luki. Berarti akan menggali lagi informasi ke Bu Lela, ya? Oke, betul Pak. Oke, ya udah saya kira dari saya percakapan berobservasi ini cukup. Silahkan dilaksanakan Bu Luki, semoga sukses. Oke, terima kasih Pak Koko untuk waktu yang telah diberikan Pak Koko. Oke. Assalamualaikum Bu Nur Laila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Luki. Oke, Bu Nur Laila, saya sangat senang hari ini bisa bertemu Ibu setelah proses supervisi yang lumayan nggih Bu nggih, karena memang hari ini itu cukup padat jadwal supervisi nggih Bu, dan ini alhamdulillah saya sudah dari kelas Ibu begitu. Kemudian Bu Laila tadi kok sempat saya melihat agak murung begitu. Kenapa ya Ibu ya? Ini Bu, saya itu banyak mengalami kendala. Saya sebagai wakil kesiswaan, Bu, di sini sering menghadapi masalah mengenai itu, Bu. Literasi anak-anak itu, Bu.
kelihatannya di sekolah atau ayah itu kurang sekali, Bu. Kalau anak disuruh membaca, Ya. misalnya di awal pembelajaran saya suruh baca 5 menit, gitu anak-anak banyak yang melakukan aktivitas lain, Bu. Terkadang saya bingung bagaimana supaya anak-anak itu dalam 5 menit pertama pembelajaran itu fokus untuk mengerjakan betul-betul literasi. Entah itu dia menulis, entah itu dia membaca, yang penting aktivitas berupa literasi. Oh begitu nggih Ibu nggih. Jadi Ibu itu ya agak galau gitu nggih Bu. Dari proses literasi yang diterapkan itu kenapa sih anak-anak kok masih melaksanakan hal lain gitu nggih Bu. Kemudian mereka itu tidak fokus literasi yang itu diberitahukan untuk dikerjakan begitu nggih Bu. Ya, gini Bu, mungkin juga karena saya suruh membaca buku paket itu Bu, ya mungkin dia kurang tertarik. Kan mungkin anak ada yang suka, mungkin saya kurang memberikan video pembelajaran yang harus buku yang lebih menarik, atau saya menyuruh anak gambar-gambar yang ada di kelas, atau saya menggunakan media yang lain yang lebih menarik anak itu, Bu. Sesuai kebutuhan dengan anak-anak itu sendiri. Oh begitu, geng. Baik Ibu. Berarti dalam sesi coaching ini sebetulnya tujuan Ibu itu bagaimana Ibu? Sebenarnya saya kepengennya di sini, Bu. Anak-anak untuk literasi itu semakin bertambah, Bu. Atau anak tertarik untuk melaksanakan literasi gitu, Bu. Karena saya tahu anak-anak itu betul ya juga literasi, Bu, tapi lebih senang melihat HP atau membaca HP itu. Itu juga bagian literasi, tapi terkadang disalahgunakan anak. Saya pengennya enggak seperti itu gitu, Bu. Anak bisa dulu membaca buku paket 5 menit, dia juga mau membaca gitu, Bu, istilahnya. Cuma mungkin kurang menarik atau gimana, Ibu? Oh gitu, geng. Baik Ibu. Berarti di sini saya sudah mendapatkan tujuan dari coaching ini itu untuk Ibu agar menjadikan anak-anak itu tertarik melaksanakan literasinya itu dengan baik begitu nggih Bu. Ya. Baik. Kemudian hal-hal tadi yang sudah Ibu ceritakan bahwa anak kurang tertarik itu kira-kira untuk di sini nggih Bu. Untuk di sini itu dan anak-anak itu kok tidak tertarik dari proses literasi ini itu apa Bu? Apa yang mempengaruhi atau menyebabkan anak-anak itu kurang tertarik dalam melaksanakan proses literasi ini? Ya, menurut saya mungkin tidak sesuai dengan minat bakatnya, Bu. Mungkin anak yang suka mendengarkan, literasinya dia mendengarkan musik, atau ada yang suka melihat video, atau ada yang suka membaca buku, Bu. Mungkin saya perlu mengelompokkan anak-anak itu berdasarkan minatnya, Bu. Minatnya dia apa? Potensinya dia di mana? Itu, Bu. Oke, baik Bu. Berarti karena memang hal yang mempengaruhi itu adalah metode yang Ibu berikan itu tidak sesuai dengan minat dan bakat dari anak tersebut. Begitu nggih, Bu. Sehingga untuk menjadikan situasi ini itu bisa terwujud bagaimana Ibu? Apa yang bisa membuat situasi yang Ibu harapkan tadi itu bisa terwujud? Gini Bu ya, langkah awal seharusnya itu saya melakukan diagnosis awal Bu ya. Saya harus mengelompokkan anak-anak sesuai dengan minat bakatnya di apa dulu, apa yang mereka sukai, apakah dia suka membaca buku teks, apakah dia suka mendengarkan musik, atau maksudnya dengan orang bercerita dia lebih paham, itu mungkin Bu, seperti itu. Nah, betul Ibu, keren sekali ini Bu Nur Laila. Ternyata Ibu dari kesulitan tadi, Ibu sudah mempunyai rencana untuk mewujudkan literasi itu bisa terlaksana dengan baik. Salah satunya adalah melaksanakan diagnostik assessment, begitu nggih Ibu nggih. Lalu dalam diagnostik pelaksanaan
diagnostic assessment ini bagaimana, Bu? Bagaimana nanti langkah Ibu yang akan dilaksanakan untuk melaksanakan langkah Ibu untuk melaksanakan assessment ini, Bu, agar mereka itu paham gitu, dan bisa memilih sesuai dengan memang itu pertanyaannya mungkin bisa sesuai dengan minatnya begitu, Bu. Langkahnya bagaimana? Pertama-tama mungkin yang saya lakukan membuat angket, Bu, ya istilahnya. Saya membuat angket yang berupa Google Form, kemudian anak-anak saya suruh ngisi, ya, dia itu pengennya belajar tipe apa, model apa yang mereka inginkan, saya berikan pertanyaan seperti itu, sehingga anak bisa mengisi Google Form itu, dari situ kemudian saya kelompokkan, Bu. Anak yang suka membaca buku teks saya kelompokkan, anak yang suka mendengarkan musik saya kelompokkan, mungkin dia dia dapat belajar dengan cara mendengarkan atau dengan cara melihat gambar. Kemudian saya kelompokkan di situ, Bu, nanti. Baik, Ibu. Berarti dalam melaksanakan assessment ini, Ibu itu tadi membuat angket di Google Form sehingga mereka bisa mengisinya sesuai dengan bakat dan minatnya. Kemudian dalam membuat angket ini nanti apa yang memastikan Ibu itu untuk memberikan angket ini itu bisa berjalan dengan baik, Bu? Ya, gini, Bu. Untuk memberikan angket dengan baik, nanti saya angket itu saya berikan langsung kepada anak-anak, tapi saya minta bantuan kepada wali kelasnya supaya anak-anak mau mengisi angket tersebut, ya, dengan minta bantuan kepada ketua kelas dan kepada wali kelas, dan mengingatkan kembali kepada anak-anak yang belum mengisi angket, Bu. Terkadang saya memberikan angket itu tidak semua, misalnya 36 anak saya berikan angket itu, tidak semua anak mengisi, Bu. Memang terkadang seperti itu, sehingga saya perlu adanya wali kelas dan ketua kelas untuk mengingatkan temannya yang belum mengisi. Luar biasa sekali nih Bu Nur Laila. Jadi nanti Bu Laila ini berkolaborasi dengan ketua kelas, wali kelas, begitu nggih Bu. Dan juga yang kedua, Bu Laila itu mengingatkan anak-anak supaya nanti bisa maksimal dalam pengisian angket lalu bisa disimpulkan. Begitu nggih Bu. Kemudian Ya, kira-kira dari pelaksanaan ini nggih Bu, langkah apa lagi Bu selain memberikan angket? Itu ada lagi nggak Bu langkah yang nantinya Ibu ambil untuk bisa melaksanakan asesmen diagnostik ini, Bu? Dengan observasi, Bu, saya melakukan pengamatan langsung selama beberapa hari saya mengajar. Saya lihat anak itu pada waktu literasi di jam saya itu, dia itu seperti apa. Terus kemudian juga beberapa anak memang saya dekati secara individu, saya terutama anak-anak yang nggak mau membaca buku teks itu saya tanyakan, kenapa kamu kok nggak membaca? Ada kendala apa? Apakah kamu nggak senang dengan buku paketnya itu? Ada beberapa saya pengamatan, Bu. Kemudian saya dari hasil pengamatan itu saya simpulkan, saya gabung dengan angket itu, Bu. Nah, mantap Ibu. Kemudian rencana yang kedua itu adalah observasi, Bu ya. Jadinya nanti benar-benar melibatkan anak. Nah, Ibu dari proses observasi ini, adakah yang Ibu persiapkan untuk melaksanakan langkah observasi ini, Ibu? Kira apa saja yang harus disiapkan, Bu? Yang pertama-tama waktu saya melakukan observasi, selain saya sendiri, saya juga minta bantuan wali kelas, Bu. Artinya wali kelas selama mengajar itu, nanti kita diskusi sama wali kelas, anak itu janjinya pengennya apa. Biasanya ada anak yang sangat betul-betul tidak mau, kemudian saya konsultasikan dengan wali. Anak ini sebenarnya pengennya apa atau Bu, kok enggak, kalau disuruh membaca kok tidak mau, saya konsultasikan seperti itu, Bu, langkah saya yang tempuh. Oh, baik Ibu, luar biasa sekali ini Bu. Jadinya nanti dalam pelaksanaan observasi, Bu Laila juga perlu minta bantuan wali kelas untuk mengobservasi anak-anak di kelas. Begitu nggih Bu? Nggih, baik. Jadi dari angket kemudian observasi, ada lagi nggak Bu langkah-langkahnya Bu untuk memastikan anak-anak itu mendapatkan atau nanti hasil dari asesmen diagnostis itu bisa maksimal atau mungkin 2 saja ini Ibu?
Ya Bu, saya juga kolaborasi dengan guru-guru mapel lain Bu. Di sini mungkin guru-guru dari mapel lain juga melakukan diagnosis, jadi kita cross-kan dari hasil sama-sama dari guru mapel lain yang mengajar di kelas itu, kita lihat apakah hasilnya sama seperti hasil pengamatan saya, angket saya, atau dengan angket beliau. Sehingga dari situ kita akan mencari titik temunya, Bu. Dari berbagai guru-guru mapel di sana yang ngajar di kelas itu. Nah, baik Ibu, sekarang kita sudah menemukan rencana-rencana yang akan Ibu laksanakan. Kemudian nih Ibu, dari rencana itu ada target atau juga kapan Bu? Kapan akan dilaksanakan? Yang pertama itu adalah angket Ibu. Angket nantinya itu akan Secepatnya, Bu. dilaksanakan kapan? Ya, secepatnya Bu Luki. Setelah ketemu Bu Luki, nanti malam saya sudah buat angket, besok pagi angket itu sudah saya sebarkan ke anak-anak. Oke. Kalau untuk observasi Bu, bagaimana Bu? Dan kolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lainnya. Ya. Ya, kalau kolaborasi selain dari hasil pengamatan saya juga cross check dari guru-guru mapel lain mengenai anak-anak yang di situ itu seperti apa, pengennya anak itu seperti apa dan apa yang mereka sukai gitu Bu. Dari hasil observasi dengan teman-teman, kemudian kita nanti akan menarik kesimpulan dan akan kita gunakan secara bersama-sama. Oke, luar biasa sekali Bu Nur Laila. Jadi dari rencana Ibu yang nantinya setelah ini akan dilaksanakan, kemudian apa yang memastikan Bu rencana ini nanti setelah ini itu bisa berhasil? Kira apa yang Ibu itu bisa ambil Bu? Maksudnya yang bisa memastikan bahwa langkah ini nanti itu berhasil. Saya yakin Bu ya, rencana ini akan berhasil karena selain dari pengamatan dari saya, kemudian data itu saya cross check dengan guru mapel lain, selain itu juga dengan hasil angket dari anak itu sendiri, dan insya Allah saya bisa mengelompokkan anak-anak itu sesuai bakatnya Bu. Jadi nanti waktu kegiatan literasi, istilahnya anak-anak yang suka mendengarkan musik ya kita kelompokkan supaya dia mendengar bersama-sama. Tapi mendengarkannya ya pelan-pelan. Mungkin anak yang suka membaca kita kelompokkan, kita kasih buku-buku bacaan supaya dia membaca. Luar biasa, Bu Nur Laila. Baik Bu, dari serangkaian itu tadi, ada nggak Bu ya pihak yang memang itu nanti bisa mendukung atau membantu Bu Nur Laila dalam melaksanakan rencana-rencana itu agar berhasil dengan baik? Kalau dari saya, pihak-pihak yang mendukung banyak, Bu. Terutama nanti dari kurikulum. Saya juga akan memberitahu kurikulum bahwa saya sudah melaksanakan diagnosa awal atau bagaimana kegiatan literasi yang di sekolah saya juga sudah diadakan setiap hari Senin, Bu. Selama 15 menit itu anak membaca. Dari situ kan kita pengennya anak-anak itu dari hasil literasi itu bisa menghasilkan sesuatu Bu sebenarnya. Di akhir tahun itu menghasilkan sesuatu. Istilahnya anak yang suka menulis puisi pada saat literasi itu Bu ya. Saya akan berbagi sama kurikulum, anak itu disuruh misalnya suka buka puisi setiap hari, mungkin buat puisi waktu jam literasi itu Bu. Mungkin ada yang suka menulis novel, tulis saja kata-kata sedikit, besok minggu depan dilanjutkan lagi, besok sehingga akan mendapatkan satu produk Bu. Saya rencananya seperti itu juga. Oke, baik Ibu. Berarti nanti dari kurikulum, kemudian pelaksanaan diagnostik assessment itu tadi bisa berjalan dengan baik dan ya Ibu, bisa kapan lagi ya Bu ya? Kita bisa bertemu kembali untuk bisa saya itu ya paling enggak itu mendengarkan sharingnya Bu Nur Laila itu setelah proses ini itu ada perkembangan baik begitu dari Bu Nur Laila untuk disiplin positif ini, yaitu utamanya itu literasi, begitu Bu. Mungkin 1 minggu lagi Bu, setelah saya melakukan semua yang sudah saya rencanakan kemarin itu, hasilnya kayak apa nanti Ibu Luki akan saya telepon kembali. Oke, baik Bu. 1 minggu lagi nanti kita bertemu nggih Bu untuk Ya, saya Bu, bisa terima mendengarkan cerita Ibu lagi untuk perkembangan pembelajaran ini. Oke, ada lagi nggak Ibu yang ingin disampaikan? Sudah Bu untuk hari ini.
Oke, baik Ibu, terima kasih untuk waktu Bu Laila ini, nggih Bu, nggih. Kita bisa ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum Bu Laila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Koko. Ya, terima kasih Bu Luki. Bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching dengan Bu Lela? Ya, alhamdulillah bisa dibilang seneng nggih Pak, karena memang bisa menemani Bu Laila, mendengarkan curhatan Bu Laila, kemudian Bu Laila juga sudah menceritakan tujuannya dari kesulitannya itu, kemudian Bu Laila itu juga sudah merencanakan Pak, merencanakan beberapa langkah-langkah yang memang itu untuk mengatasi kesulitan problem beliau dalam memberikan kebiasaan kepada anak literasi, di mana literasi itu bisa dilaksanakan dengan fokus dan memang anak-anak itu bisa hadir sepenuhnya pada literasi itu. Begitu Pak. Ya, jadi tadi tujuan atau topiknya itu tentang budaya positif, terutama literasi anak ya Bu. Jadi identifikasi masalahnya tadi kan anak kurang menghargai waktu yang diberikan pada saat kegiatan literasi. Tuh. Kemudian tadi ada disebutkan bahwa rencana aksinya itu adalah membentuk atau membuat angket melalui Google Form dan dengan observasi langsung. Itu baru rencana atau sudah dilaksanakan tadi Bu? Atau baru direncanakan? Oke. Jadi untuk perbaikan Bu Laila dalam pembelajarannya yaitu literasi, biasakan anak untuk disiplin positif di literasi, itu Bu Laila baru berencana Bapak untuk pertemuan yang akan datang itu merencanakan bahwa nanti anak-anak akan diberikan angket, kemudian secara observasi juga akan ditindaklanjuti untuk melihat atau mendapatkan penilaian atau asesmen diagnostik Bapak. Jadi nanti agar Bu Laila itu bisa memetakan kemampuan anak itu berdasarkan gaya dan minat belajarnya, sehingga nantinya Bu Laila akan bisa tepat sasaran kepada pemberian metode kepada anak-anak biar mereka itu bisa hadir sepenuhnya dalam proses literasi. Begitu Pak Kuko. Oke, tadi juga ada itu ya Bu ya, dukungan dari Bapak Ibu wali kelas serta wakil kurikulum ya, untuk mensukseskan rencana tentang angket dari Google Form dan observasi langsung. Oke, saya kira masukan dari saya cukup Bu Luki. Ya. Terima kasih Pak Semoga ini tadi ada janjian lagi untuk pertemuan selanjutnya. Evaluasi dan monitoring ini Bu ya. Iya, betul. Ya ada. Terima kasih, semoga sukses Bu Luki dalam coaching dengan Bu Lela. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Koko atas masukan dan sarannya. Oke, berarti supervisornya berganti. Ganti saya nggih Pak Eko nggih. Saya observer dulu ini. Monggo. Nggih. Observer aja monggo. Nur Bu Luki. Oh nggih. Oke, untuk observer ini nanti ada masukan begitu Pak? Mungkin Pak dari observer Pak Eko. Mungkin bisa juga memberi masukan. Tadi dari Pak Mawan kan hanya 3 peran. Ya, Coach sama ini observer. Oke, nggih. Berarti lanjut nggih. Lanjut Mawan Pak nggih. Oke, baik. Berarti ini nggih Pak, untuk supervisornya jadi saya, coach-nya itu Bu Laila, kemudian coach-nya itu Pak Eko, dan observernya itu ganti Pak Kukuh nggih. Nggih, terus. Oke. Nggih, baik, bisa dimulai nggih. Mungkin Pak Eko mengambil tema apa Pak Eko? Kita mengambil ini Bu, pembelajaran yang berpihak pada P5, pelajaran P5.
Ini kan untuk top ketiga, Pak. Yang pertama budaya Ya. positif, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, kemudian yang ketiga itu adalah keterampilan sosial emosional. Nah, itu nanti yang akan dipilih yang mana, Pak, dari ketiga itu? Enggak, tadi Bu, kelihatannya temanya bebas, boleh Bu? Enggak apa-apa. Temanya atau 3 itu toh? Budaya Enggak positif Oke. Tip. bebas tadi. Pak Wan bebas Bu. menyampaikan Lawan namanya Oh bebas. gitu. Oh Enggak gitu. harus itu ya. Oh, nggih, nggih, nggih. Baik, Pak. Baik, nggih, nggih. Nggih, mohon maaf Pak Eko tadi tentang apa? Ini saya penerapan ya masuknya sih budaya positif Bu. Masuknya Oh, ngoten. Nggih, nggih, penerapan nggih. P5 ini. Oh, P5. Nggih, nggih. Baik, Pak Eko. Nggih, terima kasih. Nggih. Nggih, sudah bisa dimulai nggih, Bu Laila? Mohon maaf Bu Laila bisa mendengarkan suara saya? Bisa masih di mute, Bu. Ya bisa Bu. Oke, oke, oke. Terima kasih Bu Laila. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Laila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bu Laila. Ini saya menyampaikan ini Bu Laila dari informasi dari kurikulum bahwasanya Bu Laila itu sudah melaksanakan supervisi dengan Pak Eko. Betul nggih Bu Laila nggih? Ya, rencana mau melaksanakan supervisi Bu ini. Oh begitu, rencana masih mau Iya. melaksanakan supervisi nggih. Oh nggih nggih. Itu kapan Bu untuk rencananya Bu? Ya nanti siang Bu, sudah janjian sama Pak Eko ya. Oh gitu, nggih nggih nggih. Berarti siang itu janjian dengan Pak Eko dan bertemu Pak Eko, menemani Pak Eko dalam proses pembelajaran begitu ya Bu ya? Ibu. Oh nggih, baik Ibu. Jadi apa yang bisa saya bantu Ibu untuk mengembangkan sesi coaching Bu Laila dengan Pak Eko nantinya yang akan melaksanakan supervisi hari ini siang ini nanti Bu? Yang ingin saya kembangkan itu sebenarnya saya ingin tahu cara mengidentifikasi dan reaksi rencana aksi itu Bu. Nanti kira-kira rencana aksi yang mau dilakukan Pak Eko itu apa pada kegiatan nanti? Rencananya nanti diambil tema itu Bu, P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pak Eko kemarin sudah memberikan RPP-nya ke saya, atau modul ajarnya itu mengenai penguatan profil pelajar Pancasila di dalam kelas. Baik Ibu, berarti nanti Ibu ingin mengembangkan cara untuk mengidentifikasi masalah begitu nggih Bu, dan rencana aksi Pak Eko untuk melaksanakan dalam melaksanakan pembelajaran begitu nggih Ibu. Lalu Bu. untuk mengidentifikasi permasalahan ini, penilaian Ibu terhadap diri Ibu sendiri dalam mengidentifikasi masalah ini bagaimana Bu? Kalau saya dalam mengidentifikasi ini masih belajar Bu. Paling saya masih di posisi 6 gitu Bu. Saya ini masih banyak berlatih bagaimana cara mengidentifikasi pertanyaan pematik apa nanti yang akan saya ucapkan. Ini sudah mulai saya catat-catat Bu, poin-poinnya itu kira-kira apa. Oke, baik Ibu. Berarti ini Ibu sudah bagus ya, karena memang yang ingin dikembangkan itu adalah pengidentifikasian masalah, sehingga Ibu itu sudah melaksanakan langkah-langkah agar Ibu nanti tidak blank ya Bu pada saat coaching dengan Pak Eko, yaitu Ibu mencatat gitu guys, mencatat beberapa pertanyaan yang nantinya akan diberikan kepada Pak Eko. Begitu. Baik Ibu, kemudian yang kedua dalam pengembangan rencana aksi ini apa yang dilihat nih dari Ibu ini? Jadi penilaian Ibu terhadap kemampuan Ibu untuk menggali lagi rencana aksi dalam proses coaching ini apa Ibu? Langkah-langkah saya dalam menggali rencana coaching saya ini, nanti saya selain mengidentifikasi masalah-masalah mungkin yang ada dan akan membantu Pak Eko untuk mencari solusi-solusi dari permasalahan yang ada, Bu. Saya akan mencoba menggali ide-ide dari Pak Eko sehingga Pak Eko dapat mencari solusi dari permasalahannya. Wah, baik Ibu, keren sekali Ibu sudah
bisa menilai diri sendiri, yaitu kemampuan tentang rencana aksi. Ibu itu yang paling penting tadi adalah bisa menggali kemampuan Pak Eko, begitu ya Bu. Sehingga nanti Pak Eko itu bisa merencanakan beberapa hal yang nantinya akan dilaksanakan untuk kemungkinan untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Begitu nggih Ibu nggih? Oke, baik Ibu. Jika demikian, silahkan Ibu untuk bisa melakukan proses coaching dengan Pak Eko, Ibu. Waktu dan tempat disilahkan Ibu. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih sama-sama Bu Luki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat siang. Selamat Bu siang, Nurlaila. Bapak Eko. Selamat Oke. siang, Bu. Saya mau minta bantuan Bu Nurlaila ini. Iya. Nurlaila, Nanti ada waktu enggak? ya, setelah melakukan kegiatan proyek penguatan Pancasila, nggih, Pak Eko sudah melakukan, nggih. Ya, kita akan Ya, coba, nggih. Terima kasih Pak Eko, ya. Penguatan profil. Kira-kira apa yang mau Pak Eko bicarakan dengan saya mengenai proyek pelajar Pancasila yang sudah Pak Eko laksanakan? iya Bu, ini saya mau menyampaikan bahwa kegiatan pelajaran Pancasila yang saya laksanakan itu saya rasa kurang berhasil, Bu. Karena yang saya rasakan anak-anak belum ada perkembangan yang seperti yang saya harapkan. Mereka hanya mengikuti pembelajaran ya seperti alur-alur biasa saja. Tapi saya belum melihat anak-anak menyadari bahwa yang mereka miliki ini bisa mereka kembangkan pada proses pembelajaran proyek profil pelajar Pancasila. Demikian. Ya, terima kasih Pak Eko. Pak Eko ini tadi menyatakan bahwa P5 penguatan profil pelajar Pancasila yang sudah dilaksanakan Pak Eko itu masih ada kekurangannya ya. Di sini Pak Eko menyatakan kurang berhasil. Kira-kira kurang berhasilnya itu letaknya di mana Pak Eko? Yang menyebabkan kok kurang berhasil itu di mana? Ya, ini anak-anak kurang antusias. Anak-anak kurang antusias, masih cenderung pasif. Kemudian dalam melaksanakan tugas proyek itu ya hanya senyampang apa yang diminta, yang ditugaskan. Mereka kurang bisa memaknai arti pembelajaran yang mereka alami. Seperti itu. Iya. Terima kasih Pak Eko. Di sini saya mendengar anak-anak kurang antusias, Pak. Bagaimana langkah-langkah Pak Eko supaya anak itu lebih antusias? Ya, Ibu. Saya menginginkan pembelajaran profil pelajar Pancasila project ini dengan berbasis project. Langkah-langkahnya mungkin diantaranya mengajak anak untuk praktek langsung di lapangan. Artinya pada awal kegiatan pembelajaran proyek ini hanya masih bersifat banyak teori, praktek langsungnya itu kurang, sehingga antusias anak-anak juga kurang. Ya, harapan saya ke depan yang akan saya lakukan, saya akan melakukan praktek kegiatan proyek ini, dan nanti praktek itu mungkin bisa menghasilkan suatu produk. Selain produk berupa karakter anak, juga produk berupa hasil karya anak, seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Pak Eko ini sudah menyatakan bahwa anak-anak itu supaya antusias, Pak Eko pengen mengadakan praktek secara langsung di lapangan. Kira-kira praktek apa yang Pak Eko rencanakan? Yang mau akan Pak Eko rencanakan apa? Iya, ya. Untuk praktek yang ingin saya rencanakan, kebetulan di sekolah kami untuk modul P5-nya kita pilih tema kewirausahaan. Dan di sini ada potensi yang
Misalnya ini di belakang sekolah kebetulan ini ada pengepul barang-barang bekas. Mungkin kita bisa manfaatkan barang-barang bekas berbahan plastik menjadi suatu karya, sehingga anak-anak ketika aktif melaksanakan proyeknya, nanti mereka juga akan menyadari bahwa hasil produk yang mereka hasilkan itu bisa dihargai. Artinya bisa dengan suatu penghargaan nilai seni mungkin. Kemudian mereka akan sadar nilai profil pelajar Pancasila yang mereka dapatkan, diantaranya kolaboratif, kerjasama dalam kelompok bersama, mandiri, Ya. Terima kasih Pak Eko. Pak Eko tadi menyatakan bahwa untuk supaya melakukan praktek yaitu dengan cara menumbuhkan jiwa kewirausahaan, Pak ya, dan menggali potensi yang ada di sekolah ya Pak ya, terutama yang katanya di belakang sekolah ada pengempul itu ya. Nanti istilahnya Pak Eko mau bekerja sama dalam bidang kewirausahaan. Proses kerjasamanya bagaimana Pak? Itu berarti dengan pihak luar ya Pak? bisa ya karena ya pihak luar sekolah mungkin proses kerjasamanya di sana kan ada beberapa barang yang bisa kita pilah-pilah. Nah, di antara barang bekas berbahan plastik kita bisa melakukan kerjasama, kita meminta barangkali boleh dengan sukarela barang tersebut untuk kita manfaatkan sebagai bahan dari proyek atau produk yang kita rencanakan, agar anak-anak bisa memanfaatkan barang bekas berbahan plastik tersebut menjadi barang yang bernilai seni atau nilai jual barangkali bisa dijual. Artinya anak-anak dia langsung nggak bisa menentukan pilihannya, barang ini kira-kira bisa menjadi apa ya ketika kita lakukan proyek. Kalau barangnya seperti ini buat seperti apa ya, misalnya paralon bekas jadi lampu tidur atau lampu lampion, misalnya bekas gelas itu air minum mineral bisa menjadi keranjang vas bunga atau tempat sampah untuk menyimpan sampah seperti itu. Ya Pak Eko, luar biasa kali itu ya, pemanfaatkan atau daur ulang dari bahan yang mungkin belum mempunyai nilai jual mau dihasilkan sesuatu barang yang menghasilkan nilai jual yang lebih. Cuma yang ingin saya lihat di sini Pak, tadi waktu kerjasama dengan pihak luar, hanya istilahnya nanti dari pihak Pak Eko mau minta bekas dari sana Pak ya. Nggih. Kira-kira MOU yang Bapak lakukan dengan pihak luar itu, sehingga supaya langkah yang diambil Pak Eko itu betul-betul bisa berjalan. Iya, ya. Terima kasih Bu. Mungkin MOU-nya pertama kita ya seperti biasa kita buat surat MOU dari sekolah dengan pihak tersebut, kemudian nanti ke depannya apabila mungkin minta ya karena mungkin nilainya kecil. Apabila yang sudah dihasilkan kok bisa berkembang dengan baik, kemudian nilai seni dan nilai juga mungkin kita lakukan ketika kita bisa apa istilahnya membeli ya dari barang-barang bekas tersebut dengan harga yang murah tentunya, karena kan untuk praktek anak-anak dari membelinya dari hasil penjualan ini barang yang sudah kita hasilnya, dan kita bisa libatkan juga pemilik pengepul barang bekas itu sebagai rasa untuk
mungkin langkah yang ditempuh Pak Eko tadi kerjasama dengan pihak luar dengan cara meminta dengan kerjasama memberi surat gitu aja Pak ya. Mungkin ada ide lain dari Pak Eko selain itu untuk memperoleh barang bekas itu mungkin ada ide lain dari sumber lain mungkin. Dari juga ada dari rumah-rumah mereka punya bekas yang dimakan anak-anak juga membawa dirinya masing dan dari orang tuanya hanya soal tahu bisa Suaranya Pak Eko enggak jelas. Saya enggak dengar. Pak Eko dengar suaranya? Ya nanti biar diperbaiki. Iya Pak Eko, enggak jelas tadi. selain Ini tambah enggak dengar. Enggak dengar Pak Eko. Bu Luki dengar? Iya, Putus Ibu, suara Bapak Eko iya putus-putus. mungkin bisa berganti tempat mencari. Iya, nanti biar bisa nggak dipotong. dengar Pak Eko. Ya enggak dengar sama sekali ya. Pak Kuku. Coba video ya. Tes Pak Kuku, bisa didengar suara saya? Sudah Pak, sudah bisa Sudah didengar. bisa Pak, sudah bisa. Jelas Pak. Oh, baik. Jelas. Ulang lagi tadi Pak. Idenya Ki Saya- dari Pak Eko tadi apa selain itu? Ya, saya matikan video saja, Bu. Biar Oke, suaranya enggak bisa apa-apa didengar. Pak. Oke, Oke, baik Ibu Nur Laila dan teman-teman. oke. Terima kasih. Saya akan mengulangi pernyataan saya bahwa selain bekerja sama dengan pihak pengepul barang bekas, anak-anak juga bisa membawa barang bekas yang mereka punyai di rumah. Dalam artian mungkin punya plastik bekas dari air mineral atau yang lain, sehingga nanti orang tua mereka juga tahu bahwa anak-anak ini akan melaksanakan suatu kegiatan proyek yang menyenangkan seperti itu, Laila. Bisa didengar Bu Nur Laila suara saya? Bisa Pak, bisa. Ya, Jelas, ya. Oke, bagus sekali Pak Eko idenya. Yaitu selain dengan kerjasama dengan pihak yang ada di belakang sekolah pengepul, juga siswa diminta untuk membawa barang-barang dari rumah Pak ya. Itu kelihatannya kok lebih enak anak membawa. Jadi dari orang tua barang yang ada di rumah yang nggak dipakai mau dibuat apa dibawa ke sekolah gitu ya Pak Eko ya. Idenya sungguh bagus luar biasa. Mungkin ada ide lagi Pak Eko yang mau dikembangkan lagi? Ya, ini yang dari karakter, kembali ke karakter Ya, anak. karakter tadi Pak. Iya. Karakter anak yang mana tujuan utama saya, terus kemudian antusias mereka. Jadi untuk kegiatan ini lebih ke berbentuk kelompok Ibu. Dari kelompok mereka kan akan mungkin bagi tugas bersama teman, kemudian semuanya saling bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing, sehingga dari kolaborasi tersebut akan menumbuhkan karakter-karakter yang mereka sadari ketika kita melakukan refleksi di akhir pembelajaran seperti itu. Ya. Terima kasih Pak Eko. Saya tadi mengenal karakter Bako dari sana ya. Karakter-karakter atau dimensi apa atau elemen dimensi apa yang mau dikembangkan dari kegiatan tersebut Pak Eko? Ini Dimensi apa yang mau dikembangkan dan elemennya? Ya, mungkin kemandirian, nilai mandiri, kemudian kolaboratifnya seperti itu untuk nilai-nilai yang
kembangkan. Karena menurut saya dengan mempunyai kemandirian, anak-anak akan menjadi anak yang lebih merdeka. Mereka belajar bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Kemudian mereka akan melaksanakan tugas-tugasnya tanpa mendapatkan paksaan atau dengan rasa takut. Mereka sadar mandirian itu sangat berguna bagi anak-anak di masa yang akan datang ketika mereka terjun di masyarakat. Seperti itu, Bu Nur. Terima kasih Pak Eko. Ini tadi Pak Eko sudah menyatakan bahwa dalam kegiatan daur ulang sampah nanti akan menumbuhkan sifat kolaboratif pada anak, sifat mandiri, sifat bertanggung jawab. Mungkin ada lagi dimensi lain yang bisa dikembangkan dari kegiatan tersebut, Pak Eko? Karakter profil Pancasila apalagi yang mau dikembangkan? Mungkin bisa juga beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, karena semua yang dimiliki adalah anugerah yang Maha Pencipta. Apapun yang kita dapatkan selama ini, apapun yang kita lakukan selama ini adalah merupakan anugerah yang Maha Kuasa, kesehatan, kesempatan untuk belajar bersama teman-temannya. Itu merupakan anugerah yang Maha Kuasa yang patut kita syukuri, seperti itu. Dan mereka juga dari bersosialisasi dengan teman, nilai sosialnya, dan saling menghargai antar barangkali beda agama, kan ada satu anak yang beragama lain di sini. Kita saling menghormati, seperti itu. Bagus sekali Pak. Lagi yang mau dikembangkan yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya Pak ya. Itu ada yang dinamakan elemen dimensi cinta pada lingkungan. Jadi supaya anak-anak itu cinta pada lingkungan, maka dengan selain itu apa lagi Pak? Tadi Pak Eko kan menyatakan merubah atau mendaur ulang. Berarti karakter apa lagi yang mau ditumbuhkan itu? Tadi kan mendaur ulang, merubah itu berarti karakter apa yang mau ditumbuhkan? Mungkin dari kolaboratifnya, dari segi kolaboratif, artinya mereka berusaha berkolaborasi. Karakter kolaborasinya mereka bersama dalam membuat suatu produk yang tadinya barang tersebut mungkin dianggap terpakai, tidak ada nilainya, sehingga dihasilkan satu produk yang menghasilkan karya seni yang mempunyai nilai seni, mungkin seperti itu. Terima kasih Pak Eko. Berarti tadi banyak ya Pak ya yang mau dikembangkan karakternya. Memang dari satu kegiatan aja bisa kita menumbuhkan karakter bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kolaboratif, mandiri, dan bertanggung jawab. Dan tadi yang penting lagi Pak, tadi merubah dari bahan bekas menjadi sesuatu yang lebih berguna. Berarti itu karakter apa yang ditumbuhkan di situ Pak? Kreatif. Anak punya keterampilan apa di situ? Kreativitas ya. Iya, kreativitas. Betul sekali Pak Eko. Selain kreativitas, ada lagi Pak Eko? Inovatif, Bu. Inovatif. Sifat anak apa yang, karakter apa yang itu? Kreativitas juga, alhamdulillah itu bagus sekali. Mungkin ada lagi? Dari sesuatu yang tidak berguna jadi berguna. Karakter apa Pak Eko? Inovasinya itu. Iya, betul sekali Pak Eko. Inovasi. Pak Eko sudah bisa, berarti karakter yang ditumbuhkan dari kegiatan P5 merubah sesuatu barang yang tidak berguna itu akan menumbuhkan sikap bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, ada kolaboratif juga, mandiri, bertanggung jawab, inovatif, dan kreatif. Mungkin dari hasil itu yang ingin dicapai pada akhirnya Pak Eko pengennya apa? Kegiatan tadi. Yang ingin saya capai, anak-anak nantinya akan mempunyai karakter, semua karakter profil pelajar Pancasila itu tertanam dalam diri anak, sehingga nanti apapun yang mereka laksanakan, kegiatan-kegiatan itu kalau sudah sesuai dengan karakter itu, insya Allah akan menjadi
anak-anak yang berpola pikir positif yang nantinya akan menghasilkan generasi yang positif juga. Dan dari tujuan awal yang saya inginkan yaitu anak-anak mempunyai karakter yang baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, terima kasih Pak Eko. Berarti ini Pak Eko sudah nanti insya Allah kedepannya Pak Eko sudah mempunyai rencana-rencana yang akan mau dilaksanakan supaya kegiatan itu lebih baik dari yang P5 kemarin Pak ya. P5 kemarin katanya anak kurang ikut andil gitu Pak ya dalam kegiatan itu. Kurang memaknai istilahnya ya. Maka kira Eko mau kegiatan P5 itu lagi dengan tema daur ulang sampah? Ya kira-kira minggu depan 1 atau 2 minggu lagi benar karena ini kebetulan kan ada beberapa kegiatan dalam waktu dekat jadi kita perlu berencana ya 1 atau 2 minggu depan. Ya, terima kasih Pak Eko. Saya pengen tahu hasilnya minggu ke depan itu kayak apa Pak Eko ya. Kapan kita kira-kira bisa ngomong-ngomong lagi Pak Eko mengenai proyek Pak Eko ini? Bisa kita nanti mungkin lewat WA atau ketemu langsung barangkali Bunur bisa melihat langsung barangkali seperti itu. Iya, terima kasih Pak Eko. Terima kasih Pak Eko sudah mau berbagi pengalaman atau keluh kesah atau pengalaman waktu pelaksanaan P5 kemarin ya. Semoga kedepannya menjadi lebih baik. Hebat Pak Eko. Terima kasih Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Laila, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bu Laila, luar biasa coaching yang sudah dilaksanakan dengan Pak Eko. Kemudian untuk kegiatan pasca supervisi ini, Bu Laila, boleh minta waktunya sebentar, Bu Laila? Ya Bu, silakan Bu Luki. Oke, terima kasih. Jadi gini Bu Laila, dari performance-nya Bu Laila tadi, apa yang bisa Ibu ambil atau mungkin Ibu bisa ceritakan atau mungkin bagaimana Ibu tadi itu bisa menilai performance Ibu dalam coaching tadi itu? Ini ya Bu ya, tadi waktu Pak Eko menyampaikan mengenai proyek P5 yang sudah dilaksanakan beliau, tapi beliau merasa di situ proyeknya itu masih kurang karena minat anak terhadap kegiatan P5 itu tidak ada. Di situ saya mulai pengen menggali dari Pak Eko, mengidentifikasi kenapa proyek itu kok tidak diminati anak. Saya mengidentifikasi dan Pak Eko juga sudah menyebutkan beberapa macam identifikasi permasalahannya. Kemudian dari situ Pak Eko mencari solusi-solusi sehingga Pak Eko juga dapat merencanakan aksi untuk ke depan itu dia membuat proyek seperti apa, bagaimana cara meningkatkannya, terus karakter apa saja yang mau digali. Yang tadinya cuma hanya kolaborasi, mandiri, kemudian Pak Eko menemukan lagi, oh ada satu lagi, inovatif ada, kreatif ada, sehingga P5 itu betul-betul tercapai dari kegiatan tersebut. Luar biasa ya Bu Laila ya. Jadi dari tadi yang di awal kita itu Bu Laila ingin mengembangkan potensi Bu Laila dalam mengidentifikasi masalah, kemudian juga menggali ide-ide dari Koji, dalam hal ini Pak Eko, yaitu menggali rencana-rencana aksi, ternyata sudah dilaksanakan oleh Bu Laila. Ini luar biasa sekali ya Bu Laila. Jadi untuk penerapan budaya positif yang dilaksanakan oleh Pak Eko, yaitu P5 untuk menguatkan karakter anak. Melalui P5 ini, Bu Laila bisa mengidentifikasi masalah lalu menggali ide-ide segar dari Pak Eko untuk dilaksanakan. Luar biasa sekali ya Bu. Jadi langkah-langkahnya ini banyak sekali yang Pak Eko ceritakan Bu. Langkah-langkahnya tadi itu yang Ibu sampaikan juga bahwa akan berkolaborasi juga dengan pihak-pihak tertentu, kemudian ada juga menggunakan barang bekas, begitu Bu Laila terima kasih. Kerjasama dengan orang tua, dengan siswa. Betul, kerjasama dengan orang tua, dengan siswa, begitu Kemudian juga Bu Laila juga ini
setelah menggali itu Bu Lela terus mendapatkan ide-ide Pak Eko kembali, Ide-ide begitu Pak. nggih. Iya. Nggih, ini mohon maaf Ibu, boleh saya menyampaikan hasil supervisi saya Ibu untuk Iya, Bu. hasil dari coaching Bu Lela dengan Pak Eko tadi. Iya, Bu. Oke, oke Ibu. Jadi baik untuk proses dalam coaching itu Ibu sudah luar biasa sekali, sudah dapat mengidentifikasi masalah Pak Eko yaitu mengenai pengembangan karakter anak. Oke, karena anak ini memang kurang begitu kooperatif, kemudian kurang bisa berkolaborasi dengan teman-temannya. Kemudian Bu Lela juga sudah bisa dalam menggali rencana-rencana yang akan Pak Eko laksanakan pada proses pembelajaran P5 ini. Namun ini mohon maaf Bu Lela, ini ada beberapa hal yang memang harus bisa diperbaiki begitu nggih, diperbaiki dalam pelaksanaan coaching selanjutnya. Itu bahwasanya dalam proses coaching itu memang kita bisa dikatakan dilarang menggunakan kira-kira begitu nggih Bu, walaupun Iya, Bu. memang juga Tadi saya cerita ini tentang juga kira-kira masih sampai sering. saya angkat sendiri. Betul, betul Ibu. Mungkin bukan Bu Lela saja nggih, kita semua itu Saya masih. sering Ibu, saya angkat Iya. sendiri sampai ingat loh, jangan begitu. Nggih, Bu, Betul, nggih. betul Bu, betul. Saya sendiri mungkin masih juga nggih, karena memang itu kebiasaan kita yang memang harus Nggih. bersama-sama untuk bisa begitu. Nggih. Jadi kira-kira, kemudian mungkin itu serasa kita melontarkan beberapa pertanyaan itu Yakin. tidak dengan pasti begitu nggih, masih berpikir begitu. Memang ya itu jalannya waktu nggih Bu kita untuk bersama. Begitu dari saya. Kemudian untuk langkah-langkah yang dijelaskan oleh Pak Eko itu sebetulnya Bu Lela sudah bagus untuk menggalinya. Namun ini tadi ada hal yang saya kan bahwa Bu Lela itu pada saat bertanya dengan Pak Eko untuk kerjasama dengan pihak lain, harusnya itu Bu Lela bisa tapi tidak menggali lagi, tapi bukan memberikan jawaban bahwa Pak Eko itu akan yang seperti apa. Nah, itu harusnya Bu Lela bisa menggali dari Pak Eko bahwasanya nanti langkah seperti apakah yang akan mohon maaf, akan Pak Eko lakukan untuk bekerja sama dengan pihak lain sehingga pihak lain itu nanti akan menjadi mitra Pak Eko begitu. Mungkin bisa begitu. Nah, itu nanti jadi Pak Eko nanti akan menjawab bahwa salah satu langkahnya itu adalah memberikan MOU begitu nggih Bu. Sehingga Bu Lela itu tidak memberikan jawaban tetapi masih menggali lagi gitu. Tapi overall udah oke Bu, udah bagus. Jadi Pak Eko sudah bisa, udah mantap Bu, udah beberapa rencana begitu nggih Bu. Kemudian juga Bu Lela itu menanyakan untuk tanggung jawab Pak Eko rencana yang Pak Eko laksanakan. Nanti kemudian berapa pekan kemudian akan bertemu. Bu Lela, dari saya kurang lebihnya mohon maafkan. Mungkin ada hal yang akan Ibu sampaikan. Ya Bu, untuk saya sudah cukup. Pak Eko untuk pokoknya sudah memberikan rencana. Semoga kedepannya proyeknya akan berjalan lebih baik dan lancar. Sehingga tahu kalau kegiatan ini Prof mau akan digali betul-betul ke sana. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Lela. Di lain kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo selanjutnya untuk supervisor, coachnya Pak Kukuh, dan observernya Bu Luki. Oke, monggo. Kok saya sudah coach sih Bu tadi kelihatannya. Cek. Kita tadi dibatasi waktu enggak ya? Iya, sebetulnya sampai jam 12 Bapak, Sampai tapi jam karena 12. karena kita 4 orang itu bisa dikurangi waktunya begitu. Nggih.
Salah nggih Pak Kuku nggih catatan saya. Supervisor itu Bella, Saya coach, Bu. coachnya nggih, maaf. Supervisornya Bella, coachnya Pak Eko, coachnya Pak Kuku, observernya saya. Begitu nggih? Nggih, terus. Oke, nggih. Nggih, baik nggih, monggo untuk bisa dilaksanakan nggih. Coachnya Pak Eko nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eko. Selamat siang, Pak Eko. Bu Laila, Saya dengar ini Pak Eko, saya dengar dari kurikulum, saya diberikan jadwalnya. Pak Eko akan melaksanakan coaching dengan Bapak Kukuh Prasetyo. Oke. ya betul Bu Kira Laila. Kita sudah berkomunikasi, saya akan ketemu dengan Pak Kuku untuk melaksanakan assessment coaching ini Bu Laila. coaching. Ma yang diambil nanti apa Pak Eko itu? Tema yang tentang praktek baik sepertinya. Oh, tentang praktek baik ya. Langkah-langkah waktu nanti Pak Eko mau coaching dengan Pak Kuku, pertama langkah yang diambil Pak Eko apa ini nanti? Langkah pertama, saya membuat pertanyaan-pertanyaan pematik, kemudian saya juga masih belajar Bu Nur Laila. Langkah saya berikutnya, saya akan bisa didengar Bu? Ya terkadang terputus-putus Pak. Mas saya Iya, terkadang putus-putus, sulit Mama. Bu Nur, diantaranya dengan bersama belajar buat pertanyaan pematik, terus kemudian bagaimana saya bisa belajar menggali potensi yang oleh Pak Guru untuk menemukan jawaban apa yang kesulitan atau permasalahan yang dihadapi oleh Pak Guru. Seperti itu Bu Nur Laila. Jadi persiapan apa yang Pak Eko lakukan berarti? Ya. Persiapan yang untuk melakukan coaching. Di observasi ini saya berjadwal dengan Pak Kuku, jadwal untuk bertemu dan menentukan tujuan dari Pak Kuku dalam sesi coaching hari ini. Seperti itu. Ya Pak Eko, silakan Pak Eko melaksanakan coaching dan Pak Kuku. Nanti kita akan ketemu lagi setelah pasca coaching ya. Saya pengen tahu hasilnya nanti seperti apa. Silakan Pak. Terima kasih Pak Eko. Bu Nur Laila. Selamat siang. Selamat siang, Pak Eko. Apa kabar? Oh, Gimana ya Pak Bos ya dari maaf, Pak, suaranya agak kedengeran, Pak. Atau Iya, saya? suaranya kecil sekali Pak. Tadi saya kalau ngomong Suaranya bingung. kecil banget ya. Aku karena saya ini bingung. pakai laptop saya kayaknya Pak nggak bawa. Mungkin harus itu, Pak, harus mendekat dulu ke Bawa HP atau gimana? Kalau mendekat ke speaker HP-nya atau gimana? Ini saya nggak bawa. Gitu ya. Apa saya matikan videonya? Atau mungkin mikrofonnya didekatkan nggih, Pak. Mungkin bisa. Gimana? Mikrofonnya mungkin didekatkan nggih, HP-nya begitu didekatkan gitu mungkin.
saya matikan videonya atau halo Pak Koko? Maaf, iya Pak. Saya juga sinyalnya juga agak stabil Pak. Sini. Sudah siap Pak Koko? Monggo. Suara jenengan juga putus-putus ya dari sini. Nggih, sinyalnya Pak. Saya pakai HP saya sendiri, Pak, tethering, pakai sekolahan putus-putus. Oh gitu. Saya juga pakai sinyal HP saya sendiri Pak. Ya. Baik. Selamat siang Pak Koko. Gimana Ya. kabarnya Pak Koko? Selamat siang Pak Eko. Alhamdulillah kabar baik. Kabarnya Pak Eko sendiri bagaimana? Pak Koko ada ini apa? Sesuatu yang perlu diselesaikan. Iya Pak Eko. Jadi gini Pak, saya melihat kondisi anak sekarang itu kan karakternya itu sangat kurang ya pendidikan karakternya. Jadi mereka itu cenderung untuk melakukan hal-hal yang negatif. Nah, jadi saya berencana untuk gitu Pak, mengarahkan mereka itu yang anak-anak itu yang kelakuannya negatif itu supaya berubah ke arah yang lebih baik Pak. Gimana Pak Eko? Nggak dengar. Oh iya, jadi gini, kita kan mengajar di SMA 2 Cepu. Kita anak-anaknya itu berasal dari katakanlah pinggiran gitu kan. Yang favorit itu kan SMA 1 Cepu itu yang kota, kita pinggiran. Jadi mereka itu banyak yang dari desa-desa terdekat itu kan masih, apalagi yang mereka ikut perguruan itu kan mereka masih sering di luar tuh sering melakukan hal-hal yang negatif, ada yang balap motor, ada yang istilahnya nanti dangdutan, terus tawuran gitu. Nah, kita di sini saya melihat bahwa mereka itu seharusnya bisa menggunakan kemampuannya itu untuk menjadi siswa yang lebih baik, Pak. Jadi kemampuan mereka itu mengarah ke arah sesuatu yang lebih baik, itu Pak Eko. Barangkali sebelumnya Pak Koko, adakah Pak Koko yang sudah mengarahkan kemampuan siswa tersebut untuk ke arah yang positif? Ya, jadi begini Pak Eko. Yang pertama, yang mereka itu yang masih sering melakukan negatif seperti bertengkar di luar, membuat masalah dengan anak sekolah yang lain, kita arahkan untuk mengikuti pencak silat, Pak, program pencak silat ya. Jadi supaya mereka itu dalam apa menggunakan kemampuannya itu tidak hal-hal yang negatif, tapi mengarah ke hal-hal yang positif gitu, Pak. Ya. Jadi kita bisa menentukan bahwa tujuan pertemuan kita ini Pak Koko mungkin mencari solusi ya, karena ada murid-murid Pak Koko yang menurut Pak Koko karakternya masih kurang, masih cenderung ke hal negatif. Berarti nanti barangkali Pak Koko bisa menyimpulkan tujuannya ini nanti lebih spesifiknya kira-kira bagaimana ini Pak Koko? Oh ya. Jadi kan di sekolah kami itu kan belum ada ekstra pencak silat, Pak ya. Jadi saya ingin menjembatani mereka itu kan supaya kemampuannya itu tidak digunakan sia-sia kan
anak-anak usia SMA itu kan mereka cenderung untuk menunjukkan siapa diri mereka, merasa diri mereka itu hebat. Kalau di luar saya begini begitu. Tapi kan mereka menggunakan kemampuan dan tenaganya itu di jalan yang salah. Nah, jadi kita di SMA ini berusaha untuk menjembatani mereka dengan nanti saya merencanakan akan membuat ekstra pencak silat untuk anak-anak yang memiliki kemampuan seperti itu, Pak. Baik. Berarti nanti tujuan kita, tujuan pertemuan kita nanti Pak Kuku ingin menumbuhkan karakter baik ya pada anak, kepada muridnya Pak. Iya, Pak. Baik, Pak Kuku. Dari tujuan yang akan kita capai di sesi coaching ini, kira-kira barangkali bisa disampaikan posisi Pak Kukuh ini di posisi angka berapa untuk bisa mengembangkan atau mengarahkan karakter murid-murid Pak Kukuh di karakter yang positif seperti itu. Ya, jadi sejauh ini gini Pak, saya kan sebenarnya guru geografi di sini ya, apel geografi. Tapi saya sejak dulu kan menyukai olahraga. Salah satunya kan pencak silat, sepak bola itu saya suka. Nah, jadi anak-anak juga tahu kalau saya ikut ini, ikut itu anak-anak juga tahu. Nah, jadi setiap ada kegiatan, misalnya Popda, itu anak-anak yang mau lomba itu yang pertama dihubungi itu saya dulu, Pak. Daripada dengan Pak Uko ada Popda misalnya gitu, Pak Uko ada kejuaraan ini di sini, ada ini di sini. Nah, jadi saya berusaha mengarahkan mereka untuk ya udah ikut aja, nanti saya tak menghubungi guru olahraga supaya mengakomodir kemampuan kalian supaya dapat mengikuti perlombaan dan dapat disupport oleh sekolah. Itu, Pak. Jadi posisi saya itu sekarang di angka 5 dari 10, Pak. Masih belum bisa full karena kita harus bekerja sama dengan guru olahraga yang kemudian ke Waka Kesiswaan itu Bu Nurela juga mungkin sudah pernah bertemu berkali-kali terkait Popda pencak silat, kemudian nanti ke kepala sekolah dan bendahara, Pak. Gitu. Supaya anak-anak kan ini diarahkan kemampuan anak-anak ini. Kemudian sedangkan Pak Kuku adalah guru geografi. Ini kira untuk kemampuan Pak Kuku, menurut Pak Kuku, kemampuan seperti apa yang Pak Kuku miliki? Kemampuan seperti apa yang Pak Kuku miliki dari geografi hanya dapat mengarahkan anak-anak untuk memaksimalkan kegiatan pencak silat ya. Ya, jadi gini Pak, kita sebagai guru Pak ya harus pertama kan sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara itu kan kita harus berpihak pada murid Pak. Dan banyak guru mungkin termasuk diri saya sendiri itu kan kita hanya mengejar ketuntasan kurikulum atau mengejar sesuatu hal yang bersifat akademik. Jadi ketika kita melihat anak-anak yang punya kemampuan di luar akademik, kita belum memperhatikannya secara penuh, gitu Pak. Jadi kita yang pertama harus memiliki pemikiran bahwa kita sebagai seorang guru itu harus berpihak pada murid dengan mengembangkan minat, bakat, dan potensi siswa itu sesuai dengan kemampuannya. Dan kita harus mengarahkan itu, menuntun dan membimbing mereka itu ke arah yang positif, yang baik. Kemudian kita harus juga punya kemampuan itu Pak, berkolaborasi. Karena saya sendiri untuk meminta izin dari sekolah untuk istilahnya meloloskan siswa ini untuk supaya ikut Popda di tingkat misalnya kabupaten itu masih belum bisa karena kan saya seorang guru geografi harus berkolaborasi atau bekerja sama dengan Bapak Ibu guru yang lain. Nah, misalnya yang saya hubungi pertama kan pasti guru olahraga karena dia kan yang mendapat surat mandat dari Popda atau yang dari
Menporanya di Kabupaten Blora itu untuk melaksanakan perlombaan Popda di tingkat level kabupaten. Jadi saya menghubungi guru olahraga, kemudian berkolaborasi juga dengan Bapak Ibu guru yang mendukung lain seperti Waka Kesiswaan dan nanti kepala sekolah serta bendahara. Gitu Pak. Kita berpihak pada murid dan berkolaborasi intinya. Baik Pak Kukuh, tadi Pak Kukuh menyampaikan kerjasama dengan guru olahraga, dengan kepala sekolah, kemudian rekan yang lain agar memfasilitasi anak-anak. Pak Kukuh ini, jadi selain ada rekan guru olahraga, ada kepala sekolah, pihak lain dari luar itu ada yang Pak Kukuh libatkan atau tidak kira-kira? Apa pihak lain, pihak luar melibatkan pihak luar atau tidak? Seperti apa bentuknya? Iya Pak. Jadi untuk mengajar ekstra itu kan kita harus istilahnya full di ekstra ya, pemikiran kita, kemampuan kita harus kita salurkan gitu. Sedangkan saya sendiri kan di sekolah itu kan banyak kegiatan sampai pulang sampai sore. Jadi untuk nantinya guru yang mengajar ekstra itu kita punya alumni yang kebetulan dia bersekolah di jurusan olahraga juga, sekarang juga mengajar SD. Dia akan saya arahkan untuk membimbing siswa-siswa saya yang punya kemampuan pencak silat untuk mengikuti kegiatan Popda. Jadi saya bekerja sama dengan alumni, Pak. Alumni, tapi dia juga seorang guru juga jurusan olahraga, supaya menjadi pembimbing anak-anak untuk bisa melakukan kegiatan ekstrakurikuler pencak silat di sekolah. Gitu Pak Eko. Baik Pak Kukuh. Di kegiatan kurikuler ini untuk apa pelaksanaannya kegiatan ekstrakurikuler ini Pak Kukuh termasuk orang yang membuat program atau bagaimana nih Pak Kukuh? Atau orang lain yang buat program atau Pak Kukuh ikut terlibat untuk membuat program ekstrakurikuler ini? Nah, kalau untuk program pelaksanaannya Pak ya, khusus pencak silat, saya selalu dilibatkan oleh guru olahraga Pak. Jadi kita terlibat terus yang pencak silat. Kalau kan ekstranya di SMA itu kan banyak Pak ya, ada pramuka, ada PMR, ada futsal, ada voli, basket. Tapi khusus kalau olahraga pencak silat, setiap ada Popda, guru olahraga yang pertama dihubungi juga saya. Jadi nanti ke depannya membuat bahwa ekstra pencak silat di sekolah saya itu ada dan saya akan membuat programnya. Jadi minggu ini saya akan mengajarin tentang ini, minggu berikutnya ini, ketiga ini kan. Karena sekarang itu kan ada peraturan baru Pak dalam perlombaan pencak silat, maka atletnya itu juga harus mengetahui bahwa pencak silat itu sekarang aturannya baru Pak, nggak seperti perlombaan yang sebelum-sebelumnya. Maka kita harus punya program jika ingin menjadi atlet pencak silat itu harus memahami peraturan baru, nanti tekniknya seperti apa yang digunakan, untuk mendapatkan poinnya harus bagaimana. Terus juga harus berkomunikasi dengan pelatih yang dari luar nanti supaya dapat berjalan dengan baik. Itu Pak. Dari karakter anak yang bagaimana yang Pak Kukuh harapkan dari kegiatan ekstrakurikuler pencak silat ini? Ya. Jadi banyak anak-anak yang mengikuti kegiatan tersebut itu kan cenderung anak-anak yang negatif Pak ya orangnya. Jadi saya itu ingin melihat mereka itu memiliki semangat jiwa olahraga yang tinggi atau bangun jiwa raganya itu tinggi. Kemudian setelah itu mereka juga memiliki budi pekerti yang luhur bahwa kita itu punya ini harus digunakan untuk apa? Jangan hanya digunakan untuk kekerasan, untuk hal yang negatif. Itu kan tidak dibenarkan. Nah, jadi salah satu program saya itu kan mendidik mereka itu untuk menguasai paling nggak 3 hal, Pak. Yang pertama seni itu dibagi 2, seni jurus tunggal sama seni ganda. Itu digunakan untuk pas ada konser atau pentas. Yang berikutnya adalah supaya bisa menjadi atlet. Jadi keatletan, seni tunggal, seni ganda dan keatletan 3. Jadi intinya membentuk karakter sesuatu yang pertama yang
siap membangun jiwa raganya. Yang kedua, yang berbudi pekerti luhur. Itu Pak. Ya, yang disampaikan oleh Pak Kuko. Jadi membentuk karakter murid yang berbudi pekerti luhur salah satunya. Baik, Pak Kuko, dari kegiatan kita hari ini, Pak Kuko sudah melakukan suatu rencana, ya, jadi sudah perencanaan sudah dilakukan dengan berkolaborasi dengan rekan. Terus kemudian barangkali Pak Kuko ada rencana lain seperti apa untuk agar penanaman karakter ini bisa lebih maksimal. Ya, ini penanaman karakter supaya maksimal itu kan harus dilaksanakan tidak hanya oleh saya Pak, tapi juga Bapak Ibu guru yang lain. Tapi untuk khusus program saya ini, saya akan menghubungi Bapak Ibu guru, terutama yang pertama yang menyetujui tentang kita tuh harus memaksimalkan minat bakat dan potensi siswa, ya kan? Dan supaya kegiatan saya itu disetujui, saya juga menghubungi wali kelas yang mungkin ada siswa-siswanya itu yang dulu pernah jadi atlet pencak silat yang berprestasi. Itu. Jadi setiap ada popda, setiap ada perlombaan, nanti yang saya tunjuk ini harus siap dan bersedia dan diizinkan oleh wali kelas serta diizinkan oleh sekolah. Matan Pak Eko. Baik, Pak Kuko, bagus sekali. Baik, barangkali Pak Kuko bisa menyimpulkan ini untuk menumbuhkan karakter anak yang lebih baik atau positif ini dari hasil coaching kita dari awal sampai saat Pak Kuko menyampaikan hal-hal yang langkah-langkah yang Pak Kuko sampaikan tadi, hal-hal yang untuk menuju karakter yang baik tadi. Kira-kira Pak Kuko silakan menyimpulkan. Kita sudah menemukan jawabannya apa belum ini, jawaban dari apa tujuan kita melakukan coaching hari ini. Coba Pak Kuko menyimpulkan, kita simpulkan. Ya, intinya begini Pak, kita dari melihat potensi anak sekarang yang beragam, itu kan kita harus mampu melihatnya seperti anak itu kan bukan seperti tabula rasa, bukan seperti kertas kosong. Jadi mereka itu sudah ada isinya dari dalam dirinya masing-masing. Kemudian dari potensi itu, memang banyak dari mereka itu yang mungkin belum tahu jalannya, belum tahu jalan ke arah yang positif, cenderung negatif. Maka dari itu saya harus bisa merubah pikiran mereka dengan cara mengarahkan mereka untuk mengikuti kegiatan yang lebih positif, supaya karakternya mereka itu kan berubah. Kiranya, oh aku punya ini, tak gunakan untuk ini. Tapi kita harus mengarahkan mereka supaya bisa memanfaatkan dan memaksimalkan potensinya itu menjadi seorang anak yang lebih baik. Nah, jadi ketika mereka itu punya kemampuan pencak silat, maka kita sebagai seorang guru di SMA itu harus bisa mengarahkan mereka untuk menggunakan kemampuannya itu ke hal yang lebih baik. Saya dengan ikut kegiatan popda, perlombaan popda, gitu Pak. Jadi supaya mereka itu selain badannya itu tetap sehat, mereka itu juga berubah menjadi manusia yang berbudi luhur, istilahnya mampu menggunakan ilmunya itu dengan baik dan bermanfaat, baik untuk diri mereka sendiri dan orang lain. Ngoten Pak. Mantap sekali Pak Kuko. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa penanaman karakter positif anak itu bisa kita lakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler pencaksilat. Iya. Pak Kuko sampaikan tadi. Baik Pak Kuko, di akhir sesi kita ini kira-kira mulai kapan ini Pak Kuko melaksanakan kegiatan perencanaan ini, kira-kira butuh waktu berapa lama? Ya, jadi kalau misalnya sudah disetujui sekolah Pak, maka saya akan langsung melaksanakannya. Tapi ini kan kita rencana dulu buat program dulu awal. Jadi mungkin semester depan atau setelah disetujui oleh pihak sekolah, saya akan langsung melaksanakan. Dan kegiatan itu pelatihan yang berupa pencak silat itu tidak punya batas waktu Pak, kapan sampai kapan itu nggak bisa. Jadi harus dilakukan secara rutin Pak. Terus seperti Pak Eko kalau melatih ngeband kan harus rutin terus gitu kan, supaya anaknya itu jadi lancar, ibarat tekniknya kayak gini harus gini, kalau musuhnya gini kayak gini harus gini gitu.
Jadi kita kalau sudah setuju, langsung kita laksanakan. Kemudian latihannya kita rutinkan seminggu sekali kalau di sekolah, bisa juga di luar latihan mandiri, TC sendiri di desanya masing-masing gitu. Supaya hasilnya nanti pada waktu lomba maksimal, Pak. Karena potensi siswa kita yang sangat luar biasa, maka kita harus menjembatannya ke arah yang lebih baik. Ngoten, Pak ya. Baik, Pak Riko. Jadi Pak Ko mungkin bisa menceritakan juga nih kegiatan yang memaksimalkan karakter anak ini akan berhasil jika bagaimana ini? Ya. Menurut Pak? Ya, akan berhasil jika yang pertama, Pak, mereka berubah, Pak. Yang pertama kan karakternya itu harus berubah dulu. Ya, jadi yang tadinya awalnya itu mereka cenderung melakukan hal yang negatif, yang tidak istilahnya itu masyarakat pun resah kan adanya mereka itu. Maka setelah yang masuk di SMA 2 Cepu ini, insya Allah saya arahkan supaya mereka itu di luar tidak menimbulkan kerusuhan yang lebih besar, tidak menimbulkan sesuatu hal yang negatif lah. Pertama itu mereka harus berubah dulu dalam segi karakternya. Dan yang kedua kita harus membawa mereka, kemampuan mereka itu kan anak-anak sekarang itu kan kuat Pak, dalam artian mereka itu sangat ketika menyukai suatu hal, mereka itu memegang kesukaannya itu dengan sangat kuat gitu. Dengan penuh kebanggaan kan gitu, ya kan. Oleh karena itu kita harus mengarahkan dari potensi mereka itu untuk menjadi bermanfaat untuk diri mereka sendiri maupun untuk orang lain. Karena untuk mengikuti perlombaan kan, misalnya mereka nanti dapat juara, dapat sertifikat, itu kan dapat digunakan sendiri. Misalnya mereka besok mau mendaftar di universitas olahraga atau misalnya menjadi petugas keamanan itu kan bisa. Kemudian selain itu juga mereka membawa nama SMA 2 itu menjadi lebih baik. Gitu Pak Eko. Baik Pak Kuku, dari yang disampaikan Pak Kuku, berarti selain penanaman karakter baik juga bonusnya prestasi anak ya Pak. Berat sekali, mantap sekali Pak. Baik, Pak, siapa saja yang bisa Pak Kuku libatkan untuk memantau keberhasilan program Pak Kuku ini? Ya, tentu saja ini saya tidak bisa berjalan sendiri, Pak. Nanti akan ada rekan-rekan saya yang lain. Salah satunya adalah guru olahraga. Nanti Bu Nurlela juga sebagai wakil kesiswaan akan ikut memantau. Kemudian yang akan jadi pelatih itu juga akan memantau, Pak, dari luar. Yang alumni tadi. Baik, Pak Kuku. Pak Kuku, saya tunggu kabar baiknya ya. Nanti siap, saya tunggu kabar baiknya, kita ngobrol-ngobrol lagi mungkin 1 bulan ke depan. Saya tunggu ini prestasi-prestasi muridnya Pak Kukuh ini dan karakter-karakter baik yang sudah dihasilkan oleh sekolahnya Pak Kukuh. Nah, saya juga mau belajar dari sana bagaimana trik-triknya seperti itu Pak Kukuh. Baik, terima kasih Pak Kukuh. Ya, sama-sama Pak Eko. Terima kasih waktunya juga telah meluangkan waktu untuk saya menyampaikan diskusi atau pendapat pada hari ini, Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Kukuh. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan saya dalam mengucap atau menyampaikan satu hal Pak Kukuh ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hasil coaching Pak Eko tadi dengan Pak Kukuh? Alhamdulillah, menurut saya banyak hal-hal yang membanggakan yang disampaikan oleh Pak Kukuh. Pun saya masih cara belajar nih kegiatan coaching nih. Mungkin ada beberapa masih ada kekurangan saya dalam berkomunikasi dengan Pak Kukuh. Tapi saya mendapatkan satu hal yang luar biasa dari Pak Kukuh, yang mana Pak Kukuh menyampaikan bahwa di awal karakter kulitnya itu kurang atau cenderung di hal negatif. Kemudian Pak Kukuh bisa menemukan solusi-solusi baik untuk memperbaiki kekurangan atau karakter-karakter yang kurang dari muridnya. Sehingga di sana muncul juga ada kolaborasi, kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler,
bahkan muncul harapan prestasi. Nah, ini dari kita awalnya dari hanya memperbaiki karakter yang kurang baik menjadi baik, ini ada muncul prestasi yang bisa sangat berguna untuk diri anak itu sendiri ketika akan melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Membawa nama baik sekolah seperti itu, Bu Laila. Sangat baik sekali Pak Eko tadi pelaksanaan coaching. Tapi ini ada beberapa tambahan dari saya Pak ya. Mungkin nanti bisa buat bahan masukan atau rentungan kita bareng-bareng Pak ya. Tadi saya menangkap dari Pak Kukuh itu dia sebenarnya punya kendala. Tadi Pak Kukuh mengucapkan bahwa dia pengen mengadakan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Dan dia sudah izin dengan Bapak Kepala Sekolah. Harusnya tadi Pak Eko menggali langkah apa yang harus ditempuh Pak Kukuh supaya izin itu bisa keluar. Tadi Pak Eko meloncat kelihatannya. Terus tadi ada beberapa, Pak Kukuh juga mengucapkan kendala-kendala yang dihadapi dalam keadaan ekstrakurikuler sehingga kegiatan itu tidak terlaksana. Padahal di SMA 2 itu siswanya banyak yang punya hobi pencak silat itu. Tadi Pak Eko kelihatannya kurang menanyakan programnya itu apa. Pak Eko meloncat lagi nanti saya lihat Pak Eko meloncat menanyakan karakter. Waktu Pak Kukuh membahas program, Pak Eko menanya. Kelihatannya berang merahnya belum, Pak. Tapi pada akhir-akhir Pak Eko mulai sudah bisa menggali apa masalah-masalah Pak Kukuh itu sebenarnya apa, mengidentifikasi itu sudah mulai tampak ya, mulai dari tadi Pak Kukuh sehingga Pak Kukuh melakukan pengulangan-pengulangan. Sehingga dari pengulangan itu Pak Eko sudah bisa mencari oh identifikasi masalah Pak Kukuh ini, karakter yang mau ditampilkan seperti ini. Ya, segitu dari saya Pak Eko. Bagaimana Pak Eko? Masih banyak Bu Nur Laila ya, ya masih belajar nih dari Bu Nur Laila. Sama-sama Pak. Terima kasih. Ini sangat bermanfaat sekali bagi saya masukan dari Bu Nur Laila untuk perbaikan kegiatan coaching di sesi yang akan datang. Terima kasih Bu Nur. Terima kasih. Monggo Bu Luki mungkin ada masukannya. Cuma tadi terkendala memang suara Pak Eko agak putus-putus. Terima kasih Bu Lela, luar biasa sekali Pak Eko. Ini percakapan untuk coachingnya itu sudah lengkap menurut saya Bu, karena waktunya juga sudah maksimal sekali sampai lewat waktu ini tadi sebetulnya. Cuman kalau mau ngekat masih asik gitu ya, nanti daripada terpotong itu nanti buyar gitu, sehingga ya mengalir saja begitu sih. Ibu, sama halnya tadi untuk masukannya lebih kurangnya itu sama dengan Bu Laila. Cuman pada ini pelaksanaannya memang kalau pada saat coaching itu kadang apa yang sudah direncanakan mau diutarakan itu kadang terlewatkan begitu Bu, kadang itu. Kadang loncat-loncat saya sendiri juga. Dan loncat-loncat kadang yang kurang fokus itu kita belum menyelesaikan satu sudah rasanya tuh ingin menggali lagi yang lain begitu karena memang benar yang diutarakan oleh Pak Wawan itu satu diselesaikan dulu baru nanti meminta untuk mungkin rencana atau plan yang lain begitu sih. Boleh lagi, terima kasih. Alhamdulillah udah selesai nih ini Ini kita kembali ke berutama atau enggak Pak? Sepertinya tidak Pak Soalnya tadi